Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Ena Agustina di segmen ini misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sebuah urban legend yang katanya urban legend ini berasal dari Pulau Madura. Tapi pada kenyataannya aku mendengar urban legend ini di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Mari kita dengarkan bersama. Kasus pembunuhan ini merupakan kasus pembunuhan yang cukup pelik dan sampai sekarang masih belum ditemukan siapa sebenarnya pelaku di balik pembunuhan dari nenek. Bersama Ena Agustina Channel. Ketika aku masih kecil, mungkin sekitar tahun 90-an, kalau aku pergi keluar rumah di saat senja hari dan bertemu dengan tetangga yang kebetulan bersuku Madura, mereka akan mengatakan sesuatu, entah itu untuk menakut-nakuti atau itu adalah sebuah realita yang ada. Mereka selalu bilang, cepat masuk ke rumah, nanti kamu akan diculik oleh Mak Leng-Leng. Dan dewasa ini, aku baru tahu dan baru mendengar cerita dari seorang teman yang kebetulan dia bersuku asli Madura. Jika Mak Leng-Leng ini adalah merupakan urban legend yang cukup terkenal di Pulau Madura, yang mana seperti ketika aku kecil, jika ada anak kecil yang keluar rumah pada malam hari atau di senja hari, maka para orang tua akan menakut-nakuti mereka dengan mengatakan kalau mereka akan diculik oleh Mak Leng-Leng. Dan siapakah Mak Leng-Leng itu? Mak Leng-Leng itu merupakan seperti sebuah pesugihan, yang mana orang yang menganut pesugihan ini bisa merubah mayat baru menjadi seekor sapi. Yang mana jika mayat ini sudah berubah menjadi seekor sapi, akan ia sembelih dan ia jual di pasar, dicampur dengan daging sapi yang asli. Dan teman saya ini yang tidak mau disebutkan namanya, dia bercerita ketika dulu di kampungnya, bukan di kampungnya sih, di kampung suaminya, terkenal dengan cerita tentang Mak Leng-Leng ini. Kemudian setiap kali ada orang yang meninggal, itu kuburannya harus dijaga, karena katanya kalau ada mayat baru, Mak Leng-Leng ini akan pergi mencari mereka dengan cara memecutkan sebuah cambuk di atas kuburan sebanyak 3 kali, dan kuburan itu akan terbuka dengan sendirinya, dan mayat itu akan keluar. Kemudian Mak Leng-Leng akan kembali memecutkan cambuknya, dan mayat itu akan berubah menjadi seekor sapi. Karena itu dulunya di desa itu orang akan takut membeli daging sapi di pasar, karena kebanyakan setelah mereka membeli daging sapi di pasar terlihat seperti daging sapi yang segar, tapi ketika sudah sampai di rumah, daging sapi itu akan berubah berwarna biru dan berbau seperti bangkai, karena pada dasarnya daging sapi itu merupakan bangkai dari mayat yang dicuri oleh Mak Leng-Leng. Hingga suatu ketika ada salah satu warga yang keluarganya meninggal dunia. Kemudian mereka berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan aksi dari Mak Leng-Leng tersebut. Pada malam hari ketika mayat itu baru dikubur, mereka berjaga dan tidak ditemukan sesuatu hal yang ganjil. Mungkin Mak Leng-Leng itu tahu jika mayat dari saudara mereka yang baru dikubur ini sedang dijaga oleh warga, sehingga dia tidak datang ke kuburan baru tersebut. Dan di malam kedua, mereka mulai membuat rencana. Mereka bersembunyi dan menunggu kedatangan Mak Leng-Leng tersebut. Hingga pada malam harinya, Mak Leng-Leng ini benar-benar datang. Dia membawa cambuknya dan berusaha untuk mencambuk kuburan yang baru, untuk membuka kuburan itu dan mengeluarkan mayatnya. Ketika itu juga, keluarga dari mayat tersebut langsung keluar dari persembunyiannya dan menyerang Mak Leng-Leng. Dan konon katanya disitulah akhir dari petualangan Mak Leng-Leng. Tapi karena ini merupakan sebuah urban legend, jadinya cerita ini masih sering diperdengarkan dan masih banyak yang mempercayai jika sebenarnya kalau Mak Leng-Leng ini masih seperti terus berlanjut, seperti ada keturunan-keturunan lain dari Mak Leng-Leng yang masih mempunyai ilmu pesugihan tersebut. Dan anehnya, atau mungkin karena dulu di kota Sampit ini banyak sekali suku Madura yang tinggal, sehingga urban legend itu dibawa ke pulau ini. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, mereka seperti entahlah itu kejadian nyata atau cuma hanya desas-desus belaka,
Tapi mereka pernah ada yang cerita katanya kalau Mak Leng-Leng itu juga ada, pesugihan ini juga ada di kota Sampit ini. Tapi sampai sekarang aku masih belum bisa dapatkan kepastiannya apakah itu benar atau cuma hanya seperti desas-desus belaka. Dan kenapa Mak Leng-Leng ini disebut sebagai pesugihan. Jadi kayak gini ya geng, dalam kasus ini kan Mak Leng-Leng ini merubah mayat menjadi sapi, sehingga dia bisa berjualan daging sapi tanpa mengeluarkan modal. Dia mendapat keuntungan dari menjual mayat-mayat tersebut. Itulah kenapa Mak Leng-Leng itu dianggap sebagai pesugihan, karena dia seperti melakukan ilmu hitam yang bisa menghasilkan uang. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah urban legend yang kita belum ketahui fakta kebenarannya. Kalaupun memang tidak benar, mungkin ini bisa jadi pelajaran atau untuk menjadi cerita-cerita pengantar tidur. Dan kalaupun cerita ini memang benar, kita bisa ambil juga pelajaran dari sini agar kita lebih hati-hati dalam memilah dan memilih kehidupan. Mungkin sampai di sini dulu cerita yang aku bawakan kali ini. Dan kemungkinan besar aku akan membawakan cerita-cerita tentang urban legend lain dari daerah-daerah lain juga ataupun dari negara-negara lain. Tetap sehat, semangat, see you again. Subscribe Sam David Bar.